mengetik dengan cepat. Oh my god bro, gue punya 99% akurasi dan 131 WPM. Ini adalah salah satu keterampilan yang lu bisa latih, dan ini bisa mengoptimalkan dan memaksimalkan produktivitas lu dalam mengerjakan sesuatu hal. Karena kalau kita ngomongin produktif, itu adalah ketika lu bisa mengerjakan sesuatu hal atau tanggung jawab tersebut secara efisien, optimal, dan yang paling penting lagi itu adalah enjoyable. Karena kebanyakan orang sekarang itu kayaknya kalau ngerjain tugas risih banget gitu. Sebenarnya bukan tugasnya yang bikin risih, itu bisa juga dari karena diri mereka sendiri. Dan ya kenapa sih mengetik dengan cepat itu penting banget? Well, karena kita sudah mengalami transisi dari zaman batu ke zaman yang ini modern, dimana pekerjaan kita sekarang itu rata-rata dominan melibatkan 85-90% itu dengan teknologi. Even though sekarang lu masih di dalam dunia sekolah, ketika lu transisi ke dalam dunia perkuliahan itu nggak jauh dari yang namanya bikin skripsi, bikin jurnal, bikin laporan. Oh tapi kan skripsi nggak ada bang. Well, kalian masih dituntut untuk bikin yang namanya tulisan-tulisan ilmiah. Dan ya tulisan-tulisan ilmiah itu gak jauh dari yang namanya ngetik. Dan alasan kenapa orang itu struggle banget untuk mereka bikin tulisan-tulisan ilmiah, mereka struggle untuk produktif dalam mengerjakan tugas di dalam laptop mereka, ya karena mereka punya keterampilan mengetik yang lambat. Dan ya kalau kita kategoriin WPM atau words per minute, rata-rata orang itu sekitar 40-90 WPM. Tapi di sini gua akan nge-spill gimana sih cara lo bisa mengetik dengan cepat sehingga produktivitas pekerjaan lo yang melibatkan dengan mengetik itu jauh lebih effortless. Dan ya intinya pekerjaan apapun itu selalu berkaitan dengan mengetik. Jadi baik gimana lu bisa memaksimalkan performa lu dengan mengetik. Fundamental pertama untuk lu bisa mengetik secara cepat itu adalah hand placement atau penempatan tangan. Kalau kalian lihat keyboard dan situ ada bentolan F, sama aja kalian tempatkan telunjuk kalian di situ. Rata-rata orang dominan ngetik 8 jari, tapi ada juga yang 7, 6, kalian balik lagi ke masing-masing orang. Dan secara personal gue ngetik mungkin sekitaran 8 atau 9 jari ya. Jadi yang jempol bagian kanan itu intinya musuhin aja. Ini ghosting aja ya. Nah pasti lu ngetik nggak kayak gini, lu ngetik satu-satu gini, ini unprofessional banget gitu. Lu bakal makan waktu 5 tahun seabad kalau lu pengen bikin skripsi atau jurnal. Lu harus membiasakan fundamental penempatan jari lu itu kayak gini gitu. Lu nggak usah kemana-mana jarinya. Ya ibarat kayak keterampilan lainnya deh. Kalau lu pengen jago berenang, ya lu harus sering-sering berenang. Lu harus seperti fundamental, lu latih gerakannya secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Itu sama juga dengan lu seberapa cepat lu bisa ngetik keyboard. Jadi kalau lu sudah terbiasa mengetik dengan keyboard jenis apapun, maka lu punya yang namanya muscle memory atau otot yang ini sudah terjadi secara natural lah gitu. Jadi lu gak usah effort 20 kali lipat lebih gede gitu. Setelah lu membiasakan hand placement lu, di sini kita akan masuk ke dalam practice. Karena ini sama juga dengan keterampilan lainnya, lu butuh practice hal ini. Ini adalah 3 website yang gue sangat rekomendasikan. Itu ada Monkey Type, TBR, dan Fastfinger. Tapi secara personal, website yang sangat gue suka itu adalah Monkey Type. Kenapa? Karena ini minimalis banget tampilannya. Intinya ngetik atau lambatnya kalian harus membiasakan terus-menerus dengan yang namanya keyboard. Alasan kenapa gue bisa ngetik dengan cepat ya karena gue dari kecil sekitar umur 8-9 tahun gue udah punya akses komputer gitu, dimana gue main Counter Strike gitu kan. Gue ngetik dan segala macamnya, dan akhirnya sampai sekarang gue terbiasa gitu. Selanjutnya untuk lu membiasakan muscle memory lu untuk hafal bagian apa, misalkan ada alfabet bagian B gitu, lu langsung otomatis ngetik B gitu ya. Walaupun lu menjem, lu bisa ngetik secara otomatis. Misalkan nih gue kasih tunjuk ke lu, gue bisa ngetik pejem ya, even though ada kemungkinan typo, tapi ya let's say gue suka makan ayam, gue nggak ngafalin secara manual ya, gue nggak ngafalin A di sini, B di sini, C di sini. Jadi intinya lu berlatih secara terus menerus sehingga lu nggak usah ngeliatin keyboard itu lu udah hafal gitu. Jadi practice yang lu bisa lakukan selain dari type eraser tadi itu adalah dengan cara lu mengetik sesuatu hal dengan memejamkan mata gitu. Let's say lu ngetik apa aja deh, bebas, lu misalkan ngetik nama lu gitu. Dan kunci krusial di sini untuk kalian bisa jago ngetik itu adalah dengan cara ya latihan. Kalau kalian ingin menseriusi kecepatan mengetik kalian bisa tanamkan ini sebagai habit atau kebiasaan. Ya kalau kalian ngerasa gabut dan pengen nge-refreshing dan ini bisa meningkatkan skill kalian juga, kalian bisa kunjungi website ini. Supaya apa? Ya supaya pekerjaan kalian tuh jauh lebih effortless. Lu nggak usah mikir 2 kali kalau lu ingin ngetik sesuatu hal. Dan yang benefit yang gue dapatkan dari produktivitas gue overall, dari pekerjaan yang gue lakukan, dari gue bikin konten, dari gue bikin penulisan ilmiah, apapun itu, durasi gue dalam mengerjakan tugas itu bisa jauh lebih cepat dibandingin orang-orang lain. Karena gue bisa cepat, akhirnya gue bisa jauh lebih relax dan santai gitu.
Kedua, gue bisa mengaktifasi yang namanya flow state. Jadi flow state itu adalah dimana ketika kalian di dalam keadaan atau zona yang mengalir gitu. Apa yang kalian lakukan itu butuh effort, tapi itu juga terjadi secara effortless. Ibarat ada orang yang surfing di lautan lah gitu, dan ya mereka mengalir secara terus gitu aja. Jadi pikiran orang yang surfing tadi itu fokus ke dalam ombaknya gitu. Itu sama juga ketika lu sudah membiasakan diri lu untuk mengetik dengan cepat. Hal ketiga, pekerjaan gue itu jauh lebih enjoyable. Karena ketika lu membiasakan diri lu untuk mengetik dengan cepat, semua jenis pekerjaan, entah itu formatnya presentasi, Word, apapun itu jauh lebih enjoyable karena ya lu sudah terbiasa untuk ngetik. Jadi kalau di artificial intelligence, kalau lu ngetik di ChatGPT atau Gemini itu kan itu bakal, kalau lu tanya apapun lu itu keluar semua idenya tuh. Nah, otak lu tuh ibarat AI tersebut. Semua hal yang keluar dari AI tersebut itu terjadi secara smoothly lah gitu, nggak nyendat gitu. Itu sama juga kalau lu membiasakan diri lu mengetik dengan cepat. Sekian dari gua. Kalau kalian punya request tentang produktivitas self development, kalian bisa komen aja di bawah. Keep improving.